warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadita Nurul Aini, mahasiswa pendidikan biologi. Video ini merupakan gambaran dari pelaksanaan magang saya di SMA Negeri 105 Jakarta selama 2 bulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Salam Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Udah sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Nah, walaupun kalian udah pelajaran hari terakhir nih, udah hari Jumat, diharapkan semuanya tetap semangat dalam belajar ya. Iya, Kak. Ya, Bu. Sekarang saya absen terlebih dahulu. Untuk yang namanya dipanggil, harap menyalakan kamera. Aan Ardianata. Oke, karena sudah selesai absen, mungkin nanti kalau yang baru join bisa mengabari. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya, untuk Aura, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Nah, di sini kalian pasti sudah mempelajari mengenai sistem pencernaan, sistem respirasi, dan sistem ekskresi kan. Nah, dari sistem yang tadi itu juga berhubungan erat sama yang akan kita pelajarin di hari ini, yaitu sistem saraf. Sistem saraf ini termasuk ke dalam salah satu materi sistem koordinasi. Jadi di bab sistem koordinasi ini kalian akan mempelajari mengenai sistem saraf, terus juga ada sistem hormon, ada juga sistem indera. Nah, di sini kalian sudah mengetahui belum apa itu sistem koordinasi? Nih, contohnya ketika kalian sedang makan makanan, kan di sistem pencernaan kalian sudah mempelajari mengenai makanan ya. Kan ada 4 rasa, ada rasa manis, asin, asam, sama pahit. Nah, rasa-rasa itu dirasakan oleh alat indera. Alat indera ini termasuk ke dalam sistem koordinasi. Nah, dari yang diterima sama alat indera ini akan dihantarkan menuju otak melalui sistem saraf dan akan diterjemahkan. Nah, karena itu kalian bisa merasakan makanan yang kalian makan. Nah, itu hubungannya sama sistem koordinasi yang akan kita bahas. Terus, apakah sistem saraf dengan sistem hormon ini memiliki persamaan ataupun perbedaan? Tentunya di sini ada yang persamaan dan ada yang perbedaan. Persamaannya itu ketika kalian makan, misalkan kalian memakan makanan yang kalian sukai, biasanya kalian akan merasakan senang, merasakan bahagia kayak, iya enak banget nih makanannya. Nah, itu tuh berhubungan sama sistem hormon. Tapi sistem sarafnya itu yang mengenali makanan kalian itu makanan apa, rasanya seperti apa. Jadi itu salah satu hubungan dari sistem-sistem yang ada di tubuh kalian. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang harus kalian pahami. Nah, secara garis besar, kalian itu nggak hanya harus mengetahui apa itu sistem saraf, tapi juga kalian harus tahu mengapa strukturnya seperti ini, apakah struktur tersebut berhubungan sama fungsi yang akan terjadi pada sistem saraf, dan juga mengenai penyakit-penyakit yang ada pada sistem saraf.
Nah, kalian kan sudah belajar ya, sistem itu pastinya tersusun atas beberapa organ, dan organ itu juga disusun oleh sel-sel yang sangat banyak jumlahnya. Nah, kalau di dalam sistem saraf, sel-selnya itu disebut sebagai neuron. Neuron itu berbentuk seperti serabut dan saling terhubung satu sama lain. Karena itu, kalian harus mempelajari struktur sistem saraf. Terus, saraf di tubuh kalian itu juga ada dua macam. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Kemudian, di zaman modern sekarang, di era globalisasi, pasti kalian tahu dengan istilah seperti rokok, minum minuman keras, ataupun narkoba. Nah, itu semua termasuk ke dalam kelompok psikotropika yang juga dapat menyebabkan gangguan atau penyakit pada sistem saraf. Selain itu, penyakit sistem saraf juga banyak penyebabnya. Nah, di sini kalian kan pasti semua udah tahu kan mengenai HP, laptop. Di situ kan banyak banget penyimpanannya yang sampai 500 giga atau sampai 1 tera. Nah, di sini ada video yang menjelaskan bahwa otak kalian itu jauh lebih spesial dibandingkan sama laptop, sama HP yang kalian punya. Nah, di sini silakan kalian simak terlebih dahulu, dan nanti silakan dianalisis makna-makna dari video ini apa saja. Tahukah kamu bahwa setiap kali kamu menonton video baru, itu dapat terjadi berkat superkomputer terhebat di dunia? Dan bukan laptop atau ponsel. Yang kumaksud adalah otak. Ayo jalan-jalan ke sana untuk mengetahui cara kerjanya. Tapi pertama-tama, aku butuh alat yang tepat. Mesin ini akan, hey, apa? Astaga, sepertinya aku tak sengaja berubah menjadi gelombang suara. Apa sajalah yang bisa, itu temanku. Jadi, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam otaknya. Asal tahu saja, sepertinya semua itu terjadi dalam 0,001 detik. Wow! Dari video tersebut, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Kak, Iya, boleh Aditama. jadi itu ada 3 kelompok, yaitu neuron sensorik, yaitu mengumpulkan informasi dari organ indera yang dikirimkan ke sistem saraf pusat. Ya, terima kasih Bimo. Yang lain ada yang mau menambahkan penjelasan dari Aditama Bimo? Ada Kak. Ya, ayo Abidah. Cerebrum menyusun 85% bagian otak, lapisan luarnya tersusun atas substansi abu-abu, sedangkan isinya tersusun atas substansi putih. Ya, terima kasih Abidah. Di sini ada gambar dari neuron. Di sini kan ada berbagai bagian yang ditunjuk. Ada bagian ungu yang di dalamnya ada yang bulat-bulat warna hijau, terus ada yang warna kuning, ada juga yang bulat-bulat di tengahnya, terus ada warna ungu yang di ujung yang terpisah. Di sini ada yang tahu itu bagian-bagian apa saja? Kalau yang ungu itu bagian dendrit bukan, Kak? Yang ungu yang mana? Ungu yang bercabang, Kak. Yang bagian ini atau bagian yang kedua? Bagian yang pertama, Kak. Ya, yang pertama ini benar ya, ini dendrit. Terus ada lagi? Yang hijau, Kak. Yang hijau itu namanya nukleus, Kak. Yang hijau nukleus, iya benar. Itu badan, inti sel. Terus ada lagi yang mau jawab? Yang warna kuning itu ini bukan, Kak, yang mielin. Warna kuning ini disebutnya selubung mielin. Nah, kalau yang bulat-bulat di tengah selubung mielin ini apa? Ada yang tahu? Sel. Iya, sel Schwann. Terus kalau bagian ungu yang di ujung? Sinapsis. Ya, akson. Nah, terus di antara yang selubung-selubung mielin ini, kan ada warna ungu nih sedikit-sedikit, kecil-kecil ya. Nah, ini disebutnya sebagai apa? Nodus Ranvier. Ya, ini disebutnya sebagai nodus Ranvier. Terus dari dendrit, badan sel, nukleus, selubung mielin, sama bagian yang lain, ada yang tahu itu fungsinya apa saja? Dendrit untuk menerima rangsangan. Kemudian, apa lagi? Badan sel untuk mengendalikan pengertiannya. Ya, terus? Akson untuk mengantarkan informasi dari sel, dari badan Ya, sel. jadi kalau selubung mielin buat apa? Melindungi Akson. Ya, melindungi akson. Dia kan melapisi akson, berarti dia berfungsi untuk melindungi akson. Kemudian sel Schwann yang terdapat di selubung mielin, fungsinya untuk apa? Untuk membentuk menghasilkan selubung mielin. Ya, untuk membentuk selubung mielin. Terus kalau nodus Ranvier, fungsinya untuk apa? Kan ada nih ungu-ungu di tengah-tengah ya. Ngapain sih dia ada di sini gitu, di tengah-tengah nyelip-nyelip segala? Untuk mempercepat proses penghantaran input. Ya, jadi kalau misalkan impuls saraf itu kan dihantarkan dari dendrit ke akson untuk dihantarkan ke sel yang lainnya. Nah, kenapa ada nodus Ranvier di tengah-tengah selubung mielin ini? Nah, dia itu berfungsi untuk mempercepat penghantaran dari bagian dendrit ke bagian akson. Terus, neuron itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dan berdasarkan fungsinya. Nah, ini neuron berdasarkan struktur. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat. Nah, ini di neuron unipolar. Neuron unipolar itu satu badan sel yang memiliki hanya satu cabang. Nah, di sini satu cabangnya nih. Dia itu bercabang menjadi bagian akson dan dendrit. Makanya dia disebut sebagai unipolar. Nah, kalau neuron bipolar, ini kan badan sel. Dia bercabang menjadi dua, nih cabang 1, nih cabang 2. Jadi dia hanya memiliki satu dendrit
dan hanya memiliki satu akson. Berbeda sama neuron multipolar, yang di sini kan badan sel. Nah, ini ada banyak nih cabang-cabang dendritnya. Nah, jadi kalau neuron multipolar ini tersusun dari banyak cabang dendrit dan akson. Sampai sini apakah sudah paham? Sudah, Bu. Insya Allah paham, Bu. Nah, terus menurut kalian, bagaimana sih dampak dari ganja terhadap sistem saraf? Apakah ganja itu hanya memiliki nilai kerusakan, atau dia juga dapat memiliki manfaat terhadap sistem saraf di tubuh kalian? Saya punya pendapat pribadi tentang ganja. Ya, ayo Kaisar. Menurut saya, ganja itu memiliki hal baik dan hal buruk yang dapat diambil. Ya, terima kasih Kaisar. Ada lagi yang mau mengemukakan pendapat? Saya, Kak. Ayo Dinda. Seperti yang Kaisar bilang tadi, ganja kan punya hal baik dan hal buruk. Hal baiknya itu manfaat bagi medis, hal buruknya adalah memicu kesehatan pada jantung dan paru-paru. Ya, terima kasih Dinda. Ini masih ada yang mau mengemukakan pendapat ya? Saya, Kak. Ya, ayo Fania. Jadi, ganja menurut saya itu, ganja kan merupakan nama lain dari ganja kan karena bisa sativa. Pada intinya, menurut saya, ganja itu sebenarnya tidak selalu membahayakan, namun dari bagaimana kita menggunakannya lah yang menentukan apakah ganja itu dapat membahayakan atau bahkan bisa menolong kita. Kayak gitu, Kak. Terima kasih Fania. Nah, sekarang ada kuis nih. Untuk kuisnya, kalian bisa kirimkan jawaban ke akun saya yang ada tulisan kirim jawaban. Di sini cepet-cepetan ya. Waktunya cuma 2 menit. Nah, di sini, jika mikrofili berperan dalam memperluas wilayah penyerapan, maka bagian otak manakah yang berperan dalam area penyimpanan yang menyebabkan penyimpanan otak itu jauh lebih besar dibandingkan komputer? Udah ya, udah cukup ya. Jawaban yang pertama itu lekukan otak. Jadi girus itu kan yang bagian keluar. Kalau misalkan bagian yang ke dalam itu namanya disebutnya sulcus. Nah, itu termasuk ke dalam lipatan otak yang berfungsi dalam memperluas area penyimpanan otak. Terus bagian otak manakah yang berperan dalam mengatasi fobia? Fobia itu kan muncul karena kita mengalami rasa ketakutan. Sedangkan yang berperan dalam menangani rasa takut atau yang memproses sinyal yang berhubungan sama rasa takut itu disebut sebagai amigdala. Terus dari kesimpulan materi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan dari gambar ini ada rangsangan, terus ke saraf sensorik, sampai ke saraf pusat, sampai kembali lagi ke motorik. Di sini ada yang mau menyimpulkan? Iya, ayo silakan. Jadi kita tadi belajar sistem saraf. Sistem saraf ini termasuk ke dalam sistem koordinasi. Sistem saraf terbagi atas 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi itu terdiri atas saraf somatik atau saraf sadar dan saraf autonom atau saraf tidak sadar. Ya, sudah cukup ya. Jadi dari materi sistem saraf ini kalian harus benar-benar harus mengingat apa itu bagian-bagian dari neuron seperti dendrit, akson, terus ada badan sel, itu fungsinya apa. Terus di sini kan ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Nah, itu fungsinya juga buat apa? Seperti saraf sensorik untuk menerima, saraf motorik untuk menyampaikan ke bagian organ yang diinginkan atau yang dituju. Terus ada sistem saraf sadar dan ada juga sistem saraf tidak sadar. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini semuanya tetap diingat ya materinya sampai ulangan nanti. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan membahas sistem hormon, alat indera, terus juga ada bab reproduksi nanti akan dipelajarin bersama dengan Ibu Sri. Sekian pembelajaran hari ini untuk kalian udah boleh live. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih semua. Terima kasih, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Nah, untuk nilai ulangan harian yang kemarin, kalau masih mau diperbaiki, silakan kerjakan tugas remedial. Tapi kalau sudah merasa cukup juga, ya udah nggak apa-apa dikerjakan. Tapi lebih baik selagi ada tugas, biar dapat jadi 80 ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan. Di sini ada yang tahu fungsi dari sistem pernapasan? Bernafas. Ya, bernafas untuk apa? Oksigen seperti apa sih buat tubuh kita? Kenapa kok jadi kotak?
Terus lari. Habis itu lari dulu atau paling dulu? Lari. Jadi hidung, paling, lari, terus rangkaian itu artinya apa? Rangkaian itu artinya tenggorokan. Terus dari rangkaian bercabang menjadi bronkus, bercabang menjadi di ujung bronkus ada apa? Ada yang tahu bentuk alveolus seperti apa? Kenapa berbentuk seperti anggur? Ya, terus lapisannya tipis apa tebal? Kenapa tipis? Ya, benar ya. Jadi alveolus itu berbentuk seperti sarang vital tipis dan dia itu berlapisan tipis supaya dapat berfungsi dengan kapilasi darah. Jadi oksigen yang ada di tubuh kalian, yang kalian hirup, itu akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya proses pernapasan internal atau pernapasan di bagian dalam. Kalau pernapasan yang bagian eksternal atau yang bagian luar, itu seperti yang dikatakan temannya, yaitu proses bernapas. Nah, kemudian penyakit dari sistem pernapasan ada yang tahu apa aja? Influenza, terus asma, terus bronkitis, terus apa lagi? Terus TBC, terus apa lagi? Yang bisa Pak. Kalau di masa sekarang kan masa corona nih, itu tuh masuk pernapasan apa enggak? Kalian tahu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri atau gejalanya ketika terkena virus corona? Sakit tenggorokan kok. Nggak ada rasa, terus demam, habis itu apa lagi? Hilangnya bau lah. Batuk hilang apa batuk? Bersin? Ada yang tahu nggak bedanya batuk sama bersin apa? Kalau batuk dari mulut, bersin dari hidung, kata Diva. Ada yang tahu lagi nggak bedanya? Suara. Suaranya gimana? Ya, dan sekarang kita tonton dulu video tentang batuk sama bersin. Kalian simak, nanti simpulin ya. Saya ingin menjawab pertanyaan terhadap bersin dengan batuk. Jika fungsi dari bersin tersebut berfungsi membersihkan jalur untuk bernafas. Sedangkan untuk batuk, dia berfungsi sebagai pengisian udara masuk yang mengganggu udara yang akan masuk ke paru-paru. Terima kasih dia. Saya juga mau menjawab tentang batuk. Batuk itu punya paru-paru, terus penyebabnya yaitu satu karena batu yang kotor, terus makanan manis yang berlebihan, terus juga ada masuknya debu, ada asap rokok, yang keempat ada virus yang menyerang ke tenggorokan, terus adanya amonia. Saya menjelaskan bagaimana proses masuknya oksigen. Pertama, oksigen itu akan masuk melalui hidung, namun hanya sebelah saja ya, lagi-lagi tidak berfungsi. Lalu udara itu masuk ke dalam diparing. Diparing itu antara makanan dengan udara itu akan bercampur. Lalu dia ke epiglotis, di mana antara makanan dan juga udara dia akan berpisah. Setelah itu udara akan mulai masuk ke dalam paring, terakhirnya bronkiolus hingga ke alveolus. Setelah itu dia akan masuk ke paru, dari samping kiri, lalu samping kiri, aorta, kontak, samping kanan, bilik kanan, dan terus ke seluruh tubuh. Namun jika terjadinya bersin, maka dia akan kembali lagi dan akan keluar bersama dengan karbon dioksida. Ya, terima kasih ya. Hah? Ada tugas bikin fit biologi? Serius nih? Harus kasih tahu yang lain sih. Guys, gue baru cek GCR. Itu ada tugas bikin fit biologi. Sumpah gue baru cek. Tugas apa, Mot? Halo, iya woy, ada tugas. Gue baru cek GCR kok. Iya, gue baru cek nih. Tapi kita cuma disuruh buat yang sistem ekskresi organ hatinya aja gitu loh. Ya udahlah. Ayo guys buat.
jantung. Hai, gue Tanya. Halo, gue Kaisar. Halo, gue Friska. Halo, gue Isan. Halo, gue Bambang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sudayanipun, namikulo Adinda, absen papat. Oke guys, kali ini materi yang akan kita bahas ada 5 pokok ya. Yang pertama, apa sih sistem ekresi itu? Berikutnya kita akan bahas juga apa pengertian organ paru-paru dan apa saja sih struktur paru-paru. Lalu, apa fungsi setiap organ pada paru-paru itu? Dan yang terakhir, bagaimana sih proses ekskresi yang terjadi pada paru-paru?